Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aurelia Setia Zahra. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3. Terdiri dari Adian, Dwi Satrio Nandika, Hafiz Nurji Hansah, dan Ahmad Fadilah. Kelompok kami akan menjelaskan tentang teori konsumsi. Sebelum masuk ke teori konsumsi, kami akan menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, tujuan, dan faktor yang mempengaruhi teori konsumsi. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi pengertian konsumsi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang dengan menggunakan serta mengurangi daya guna dari suatu barang ataupun jasa. Menurut Mankeu 2007, konsumsi adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Yang dimaksud barang di sini itu adalah barang-barang rumah tangga yang sifatnya itu tahan lama, meliputi perlengkapan dan juga kendaraan. Contohnya itu seperti pakaian dan juga makanan. Dan pembelanjaan jasa yang dimaksud dalam pengertian ini adalah pembelanjaan yang wujudnya itu tidak terlihat atau tidak terwujud. Selanjutnya ada perilaku konsumsi masyarakat. Pengeluaran konsumsi masyarakat itu merupakan salah satu variabel makroekonomi. Konsumsi masyarakat itu berbanding lurus dengan pendapatannya. Artinya itu, semakin besar pendapatan seorang, maka semakin besar juga pengeluaran konsumsinya. Perbedaan pola konsumsi negara berkembang dan negara maju itu terdiri pada pola konsumsinya. Pada negara yang sedang berkembang, sebagian besar pendapatannya itu dipenuhi untuk kebutuhan pokok atau kebutuhan. Sedangkan pada negara yang maju, sebagian besar pendapatannya itu dipergunakan untuk kebutuhan tersier. Selanjutnya ada pola konsumsi masyarakat. Pola konsumsi masyarakat itu dapat dikenali dengan alokasi penggunaannya. Alokasi pengeluaran konsumsi masyarakat itu digolongkan menjadi dua bagian, yaitu pengeluaran untuk memakan dan pengeluaran untuk bahan makanan. Tabel di bawah merupakan beberapa struktur dari konsumsi rumah tangga beberapa negara. Jadi, pangan yang terbesar itu dikeluarkan oleh Indonesia, yaitu 48%. Pada negara yang relatif maju, kebutuhan non-pangan itu merupakan prioritas utama, seperti kesehatan, pendidikan, pengangkutan, dan juga perhubungan. Kondisi ini berbeda dengan negara berkembang di mana prioritas utamanya adalah pengeluaran konsumsi akan bahan pangan. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Izin menjelaskan dari slide 6 sampai dengan 8 untuk PPT teori konsumsi. Di slide ke-6 ini ada ciri-ciri barang dan kegiatan konsumsi. Barang-barang yang dikonsumsi adalah barang-barang yang diperlukan untuk memenuhi kehidupan agar konsumen dapat mencapai tingkat kepuasan yang diinginkan. Nah, untuk ciri-cirinya itu ada beberapa. Yang pertama itu ada barang konsumsi memiliki manfaat dan nilai jika digunakan akan habis sekaligus atau habis secara berangsur-angsur. Nah, yang kedua itu ada barang konsumsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketiga ada barang konsumsi dapat memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang keempat ada barang konsumsi harus merupakan barang ekonomi yang diperoleh dengan pengorbanan. Nah, untuk ciri-cirinya itu ada beberapa. Untuk ciri-ciri konsumsi itu ada dilakukan secara langsung. Untuk barang kegiatan konsumsi, barang yang dan jasa digunakan selalu berkurang dan juga memiliki nilai yang bermanfaat. Itu untuk ciri-ciri yang ketujuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Faktor ekonomi. Ada 4 faktor ekonomi yang menentukan tingkat konsumsi. Yang pertama itu ada pendapatan rumah tangga, household income. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka tingkat konsumsi akan semakin tinggi. Dan yang kedua ada kekayaan rumah tangga, household wealth. Kekayaan rumah tangga itu mencakup kekayaan real finansial. Kekayaan tersebut meningkatkan konsumsi dan menambah pendapatan disposable. Yang ketiga ada tingkat bunga yang tertinggi, itu maka biaya ekonomi opportunity cost dari kegiatan konsumsi akan semakin mahal. Untuk yang terakhir itu ada perkiraan tentang masa depan, household expectation about the future. Jika rumah tangga memperkirakan masa depan semakin baik, mereka lebih leluasa untuk melakukan konsumsi. Ya, karena pengeluaran konsumsi cenderung meningkat. Lanjut ke slide 8.
untuk faktor demografi atau kependudukan. Nah, untuk faktor ini ada dua, faktor demografi, ada juga faktor non-ekonomi. Untuk faktor demografi itu ada jumlah penduduk yang banyak akan memperbesar pengeluaran konsumsi secara menyeluruh. Untuk komposisi penduduk suatu negara dapat dilihat dari usia produktif dan tidak produktif, pendidikan dan wilayah tinggal. Nah, yang kedua ini untuk faktor non-ekonominya. Faktor non-ekonomi itu berpengaruh terhadap besarnya konsumsi, seperti faktor finansial, budaya masyarakat, contohnya berubah pola kebiasaan makan dan lain-lain untuk pola hidupnya. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjut. Terima kasih. Konsumsi merupakan sebuah aktivitas pada manusia yang mengurangi dan menggunakan dalam kegunaan barang dan jasa secara bertahap dan memenuhi kebutuhan hidup dan kepuasan orang. Tujuan konsumsi diantaranya adalah menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang sekaligus, mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap, memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, memuaskan kebutuhan secara fisik, mendukung aktivitas produksi. Teori konsumsi. 1. Teori pendapatan absolut tentang konsumsi. Pada tahun 1936, teori konsumsi disebut dengan teori pendapatan absolut tentang konsumsi atau hipotesis pendapatan absolut. Teori ini mengatakan apabila pendapatan mengalami kenaikan, maka konsumsi juga akan mengalami kenaikan, tapi dengan jumlah yang lebih kecil. Keynes berpendapat bahwa pengeluaran masyarakat untuk konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan. Hubungan pendapatan disposable dan konsumsi. Menurut Keynes, ada batasan konsumsi minimal yang tidak bergantung tingkat pendapatan. Artinya, tingkat konsumsi tersebut harus dipenuhi, walaupun tingkat pendapatan sama dengan 0. 2. Teori konsumsi dengan hipotesis siklus hidup ditemukan oleh Franco, Albert Ando, dan Ricard. Model ini berpendapat bahwa kegiatan konsumsi adalah kegiatan seumur hidup. Menurut teori ini, faktor sosial ekonomi seorang sangat memenuhi pola konsumsi orang tersebut. Teori ini membagi pola konsumsi menjadi 3 bagian berdasarkan umur seorang, yaitu 1. Dari orang berumur 0 tahun sampai usia di mana orang tersebut bisa menghasilkan pendapatan sendiri atau berkonsumsi tapi tidak menghasilkan pendapatan. 2. Di mana usia seorang yang sudah bisa bekerja kemudian menghasilkan pendapatan sendiri dan lebih besar dari pengeluaran konsumsinya, maka disebut mengalami saving. 3. Di mana seorang berada pada usia yang sudah tidak bekerja lagi, maka ia disebut mengalami de-saving. 3. Teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan relatif. Relative income hypothesis. Teori ini dikemukakan oleh James Duesenberry. Dalam teori ini, Duesenberry membuat 2 asumsi, yaitu 1. Selera semua rumah tangga atas barang konsumsi adalah independen, yaitu terpengaruhi atas pengeluaran yang dilakukan oleh tetangganya. 2. Pengeluaran konsumsi adalah irreversible, artinya pola pengeluaran pada saat penghasilan naik berbeda dengan pola pengeluaran pada saat penghasilan mengalami penurunan. Duesenberry menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi suatu rumah tangga sangat tergantung pada posisi rumah tangga tersebut pada masyarakat di sekelilingnya. Apabila konsumen senantiasa melihat pola konsumsi tetangganya lebih kaya, maka ada efek demonstrasi. 4. Teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan permanen income hypothesis. Teori ini dikemukakan oleh Milton Friedman. Teori ini meyakini bahwa pendapatan menjadi faktor dominan yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Berdasarkan teori ini, pendapatan yang diterima masyarakat dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Pendapatan permanen dan 2. Pendapatan sementara. Pendapatan permanen yang dimaksud adalah
pendapatan yang selalu terima pada setiap periode tertentu dan dapat diperkirakan terlebih dahulu. 2. Kekayaan sebuah rumah tangga terdiri dari dua kategori, yaitu kekayaan non-manusia dan kekayaan manusia. Kekayaan manusia misalnya kekayaan fisik, sedangkan kekayaan manusia adalah kekayaan yang melekat pada diri manusia itu sendiri. Yang dapat kami sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sekian dari kelompok